Baik, kita lanjutkan pembahasan di nomor 2. Kita lihat sebuah lensa kamera dilapisi lapisan anti pantul yang menghilangkan cahaya hijau yang mengenainya secara tegak lurus. Dengan memakai Cumulonimbus untuk pantulan, apakah cahaya pantul hijau akan tetap hilang bila mana cahaya yang jatuh di lapisan anti refleksi lens tersebut membentuk sudut datang 45 derajat? Jelaskan jawaban Anda. Jadi sistem yang dibuat itu kita inginnya jika ada 3 lapisan ya, di sini udara, lalu dilapisi lapisan, lalu di sini ada lensa ya, dimana tebal dari lapisan itu kita definisikan sebagai T. Ceritanya jika ada cahaya hijau dijatuhkan tegak lurus, ya, dia masuk dan kemudian dia naik ke atas lagi. Ini juga ada yang memantul, ada 1 dengan 2. Jadi jika cahaya tegak lurus maka dia akan memantul juga tegak lurus ya ke atas. Jadi saya gambar agak sedikit miring di sini. Tapi beda jarak yang dilalui berkas cahaya 2 dengan 1 adalah 2 kali ketinggian. 2 kali ketebalan, 2 kali T maksudnya. Lalu jika N1 adalah untuk udara, N2 itu untuk lapisan, dan N3 itu untuk lensa. Jika N1 lebih kecil dibandingkan N2 dan lebih kecil juga dengan N3, maka artinya berkas 1 dengan berkas 2 itu sama-sama akan mengalami pergeseran fase sebesar setengah lambda ya, atau jadi berkas 1 bergeser sebesar setengah lambda atau sebesar pi, sigma 2 bergeser sebesar setengah lambda juga, yaitu v. Artinya secara total tidak bergeser ya, tidak bergeser. Maksudnya tidak bergeser karena totalnya adalah 2pi, maka seolah-olah sama saja seperti standarnya saja. Lalu di situ diketahui bahwa cahaya hijau itu akan hilang ketika dijatuhkan pada saat tegak lurus. Agar dia hilang, maka delta V haruslah minima. Di mana delta V itu adalah K dikali dengan delta X. Di mana delta X itu adalah beda jarak yang dilalui oleh berkas 1 dengan berkas 2. K kali delta X ini dia haruslah minima. Minima itu terjadi ketika 2 kali M plus setengah dikali Pi. Nah, dengan K dikali delta X. Kenapa delta V untuk minima? Saya tulis sini minima ya. Minima itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ketika pada bab terkait dengan interferensi dua celah, yang dimana interferensi dua celah itu akan jadi minima jika beda fase atau delta V antara dua berkas itu bentuknya adalah kelipatan kelipatan ganjil dari V. Sekarang ini lalu kita tahu beda jarak antara 1 dengan 2 yang ditempuh adalah 2T, dan K itu adalah bilangan gelombang ketika gelombangnya itu melewati coating atau lapisan yang dilapisi pada lensa. Artinya kita bisa tulis ini 2pi sama dengan M plus setengah sama dengan 2pi dibagi lambda 2, itu lambda yang merambat pada lens coatingnya, dikalikan dengan 2T. Artinya kita bisa dapatkan untuk minimal T minimal yang tidak 0 agar cahaya hijau itu tidak bisa lolos atau tidak bisa lepas, itu adalah ketika kita bisa coret ini ya. Kita bisa coret sehingga saat M sama dengan 0 ya, itu yang paling minimum karena M sama dengan 0, itu adalah setengah sama dengan 2T per lambda 2. Sehingga lambda T-nya itu akan sama dengan lambda 2 dibagi dengan 4. Dimana kita tahu lambda 2 itu adalah lambda dari du yang dipakai di udara dibagi dengan N2. Bagaimanapun N2. Artinya sistem kita itu sistem coating ini dapat membuat cahaya hijau yang datang tegak lurus itu akan hilang ketika tebalnya itu sama dengan lambda 2 per 4. Nah, sekarang bagaimana jika
cahaya hijau itu tidak datang tegak lurus. Lensa ya, tidak tegak lurus. Jadi misalkan ini adalah garis bantu tegak lurus, cahaya hijau datang dengan sudut 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, ketika cahaya datang dengan 45 derajat, maka ini adalah garis normal. Karena N1, ya karena N1 itu lebih kecil dibanding N2, menurut hukum Snellius, maka sin theta 1 atau sudut dari theta 1 akan lebih kecil dibanding sin theta 2. Artinya dia akan punya sudut lebih kecil. Sehingga pada saat dia memantul, bukan lagi bergantung pada tebal, tapi bergantung pada D. Atau kalau kita gambar, ini adalah theta 2, ini adalah tebal, ini adalah D. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Agar cahaya hijau hilang, yang perlu diset adalah D akan sama dengan lambda 2 dibagi dengan 4. Ya. Tapi yang kita punya T sama dengan lambda 2 dibagi 4. Ya, dibagi 4. Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah cahaya pantul hijau akan tetap hilang bila mana cahaya yang jatuh di lapisan refleksi tersebut menurut sudut 45 derajat? Tidak akan hilang, karena yang hilang itu jika tebal T-nya sama dengan lambda 2/4. Tapi di sini yang lambda 2/4 itu adalah D, di mana hubungan antara D dengan T itu adalah sin theta 2 itu sama dengan cos, maaf ya, bukan sin tapi cos. Cos theta 2 sama dengan T dibagi dengan D. Artinya T-nya itu akan sama dengan D cos theta 2. Nah, D-nya itu lambda 2/4. Lambda 2/4 cos theta 2 itu bisa didapat kalau kita dapat theta 2. Dari hukum Snellius, di mana hukum Snellius itu berbicaranya N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Artinya kita akan dapat theta 2, kita masukkan theta 2 ke sini. Bergantung pada sudut. Semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, tanyakan di kelas aja ya. Terima kasih.